Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik. Ya, pandemi memang efeknya luar biasa ya. Dan saya berharap kondisi teman-teman dan keluarga semuanya sehat, terlindungi, dan senantiasa diberi kekuatan. Dan Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dan diberi kesempatan untuk saling berbagi. Terima kasih pada teman-teman pengurus PD Salima Kabupaten Pacitan yang sudah memfasilitasi tema menarik. Ya, saya bilang temanya cukup menarik karena kalau teman-teman membaca tema pada hari ini, go for do it. Kayaknya yang keingat adalah duitnya, duit. Ya, karena sesuai dengan captionnya, bahwa hari ini kita akan sharing tentang dana pendidikan. Apalagi ini momennya belum begitu jauh dari tahun ajaran baru, di mana setiap tahun ajaran baru mungkin selalu membawa sebuah cerita sendu ya, terkait dengan besarnya dana pendidikan yang harus dipersiapkan oleh orang tua agar anak-anaknya bisa, ya istilahnya, mengenyam pendidikan yang lebih layak. Dan kita tidak bisa menutup sebelah mata, memang biaya pendidikan dari tahun ke tahun itu akan mengalami peningkatan. Oke, kita nggak usah berpanjang lebar. Ya, teman-teman semua, sebenarnya temanya ini bukan sebuah tema materialistis ya, karena kalau kita bicara masalah duit, mungkin yang ada di benak kita adalah kok duit melulu, seperti seorang yang materialistis atau seseorang yang senantiasa berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi. Sebenarnya bukan. Tema sharing yang saya ambil ini adalah sebuah pengalaman pribadi bagaimana saya dan suami setelah sekian lama berumah tangga dengan 3 orang anak itu harus berjibaku dalam menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Perlu teman-teman ketahui, kami dikaruniai 3 orang anak dengan usia sekolah kelipatan 3. Bisa teman-teman bayangkan ya, kelipatan 3 artinya anak pertama lulus SD, itu anak ketiga masuk SD. Dan anak pertama lulus SMP, anak kedua lulus SD. Yang paling berat adalah 2 tahun yang lalu ketika anak pertama lulus SMA, anak kedua lulus SMP, dan anak ketiga lulus SD. Itu perjuangan kami luar biasa. Bagaimana kami harus menyediakan dana pendidikan di tahun ajaran baru. Mereka harus masuk ke sekolah baru yang mana identik dengan pendaftaran ya. Dan notabene memang biayanya luar biasa. Dan ini alhamdulillah bisa kami lalui tanpa berhutang. Ya, istilahnya memang saya dan suami sudah mempunyai sebuah tekad, kami tidak akan berhutang, tidak akan memiliki hutang maksudnya. Dan oke, ini adalah anak-anak saya, foto terbaru mereka. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin usia yang hanya terpaut 3 tahun menjadikan mereka seperti sahabat ya. Sahabat saya juga. Ini yang paling besar, ini yang nomor 2, dan ini yang nomor 3, yang terakhir. Nah, oke, nggak usah berpanjang lebar, mari kita lanjutkan untuk sesi sharingnya. Nah, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman dalam sesi sharing saya di berbagai tempat, bahwa sebelum kita menyusun atau menyediakan dana pendidikan, merencanakan dana pendidikan, maka kita harus pahami dulu alokasi pendapatan keluarga seorang muslim.
karena kebetulan ini momennya adalah ini ya, bukan momen sih ya, acaranya ini diperuntukkan untuk muslimah only gitu ya. Jadi kita akan sedikit belajar tentang sebenarnya alokasi pendapatan keluarga muslim itu untuk apa saja. Yang pertama, peruntukannya adalah untuk hak Allah. Yang kedua adalah hak pihak ketiga, dan yang ketiganya, kedua tadi pihak ketiga ya, yang keduanya adalah hak untuk masa depan, dan yang keempat adalah hak untuk masa kini. Nah, gimana nih Mbak? Apa sih yang dimaksud dengan hak Allah? Teman-teman tentunya sudah paham bahwa dalam agama Islam ada yang namanya niswab, zakat, infak, wakaf, dan sodako. Zakat, infak, sodako, dan wakaf. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Di mana prosentasenya juga mungkin teman-teman juga sudah tahu, yang wajib itu 2,5%. Tapi kalau mau lebih dari 2,5% itu lebih baik. Kemudian ada juga hak pihak ketiga. Yang ini hak yang kita berikan, dana yang kita berikan untuk orang-orang pihak ketiga, seperti gaji karyawan, gaji PRT mungkin ya, yang punya pembantu rumah tangga, cicilan KPR, cicilan sepeda motor, atau bahkan untuk uang SPP anak, uang gedung anak, dan segala pengeluaran yang berkaitan dengan pihak ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya, alokasi pendapatan keluarga muslim yang ketiga adalah diperuntukkan untuk masa depan. Ini berupa tabungan, berupa dana pendidikan, dan mungkin berupa investasi lainnya ya, properti, emas, dan sebagainya. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, Mbak, kalau arisan itu masuk ke pihak ketiga atau masa depan? Ayo, silakan teman-teman berpikir untuk arisan sendiri itu peruntukannya bagaimana? Apakah untuk nanti itu kita nikmati untuk diri kita pribadi atau untuk orang banyak? Berkaitan dengan orang banyak atau hanya berkaitan dengan diri kita pribadi? Nah, silakan dijawab ya nanti. Nah, yang terakhir adalah hak masa kini. Ini adalah yang kita nikmati, yang kita habiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya, prosentasenya gimana, Mbak? Nah, ini masing-masing ahli finansial mungkin mempunyai perhitungannya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya dan suami nyaman untuk hak Allah ini, kami pakai sekitar 10% untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini ya. Wakaf mungkin kami agak tidak bisa setiap tahun, tapi kalau untuk zakat, infak, dan sedekah kami usahakan setiap tahun. Termasuk untuk berkurban. Jadi kita kan juga alhamdulillah baru saja selesai menyelenggarakan ibadah kurban, dan saya berikan selamat bagi teman-teman yang kemarin sudah menyelesaikan ibadah kurbannya dengan pengorbanan yang terbaiknya ya, seperti itu. Jadi ini tergantung value keluarganya masing-masing sih ya, karena kurban itu kan juga bukan wajib tiap tahun. Nah, kemudian kalau untuk pihak ketiga ini banyak mungkin para ahli finansial juga mengatakan tidak boleh lebih dari 30%. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya kalau lebih dari 30%, ini akan mengakibatkan kondisi keuangan keluarga kita jomplang. Nanti bisa jadi besar-besar daripada tiang. Yang selanjutnya adalah hak masa depan. Ini yang mungkin jarang ya teman-teman pikirkan atau jarang dialokasikan oleh beberapa keluarga muslim. Karena mereka semuanya berdalih, Mbak, jangankan untuk menabung, untuk biaya hidup sehari-hari saja sulit. Mungkin seperti itu.
Tapi kalau saya pribadi menabung itu kalau tidak dipaksa, itu tidak akan bisa termasuk untuk merencanakan dana pendidikan. Jadi itu memang harus disisihkan tiap bulan. Berinvestasi juga karena uh, orang kaya itu hartanya itu bukan hidup, mohon maaf, orang kaya itu bukan hidup untuk harta, tapi hartanya itu untuk menghidupi dia, gitu ya. Dan yang terakhir adalah hak masa kini. Hak masa kini ini kalau saya dan suami belajar dari konsepnya Pak Ahmad Ghazali, konsep jam, itu mengatakan bahwa untuk alokasi hidup sehari-hari ini mau kita sediakan seberapapun pasti akan cukup. Jadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau hak masa kini ini kami akhirkan. Jadi kebutuhan yang terakhir prosentasenya juga karena namanya sisa itu juga ya sisa sih, tapi tidak lebih dari 60% gitu ya, karena semakin sedikit persentasenya itu justru akan membuat kita semakin kreatif dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini saya adaptasi dari konsep jam yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Ghazali. Oke, kita akan belajar tentang kantong qanaah sebelum memasuki tentang perencanaan dana pendidikan ya. Jadi dalam konsep jam, ini masih konsep jam, pengeluaran kantong qanaah ini maksudnya adalah bagaimana kita mengelola harta kita agar barokah dan agar lebih bermanfaat dengan sikap qanaah ya, menerima apa adanya. Itu yang hak yang harus kita keluarkan pertama kali tadi adalah hak Allah. Jadi pendapatan keluarga kita itu harus kita keluarkan dulu hak Allah ya, untuk zakat, infak, dan sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar harta kita itu bersih, disucikan dulu. Nah, kenapa saya menganalogikan sebagai sebuah gentong? Karena kalau gentong ini kita pasang keran yang paling bawah ya, jadi ini keran yang paling bawah, sebagaimana konsep air, dia akan senantiasa mengalir dari tempat yang atas menuju tempat yang bawah, maka untuk mensucikan harta kita, mensucikan pendapatan kita, pertama-tama itu harus dikeluarkan dulu berupa hak Allah ini. Yang selanjutnya adalah hak pihak ketiga. Nah, ini juga sesudah kita tunaikan hak Allah, maka hak pihak ketiga harus kita tunaikan. Yang ketiganya adalah hak masa depan. Ini harus ditunaikan dulu juga. Karena jangan sampai tanpa menabung, tanpa menyiapkan dana pendidikan, tanpa menyiapkan dana kesehatan, uang semua sudah kita habiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, nanti tiba saatnya di hari tua, kita nggak dapat apa-apa. Nah, makanya yang terakhir yang bisa dikeluarkan adalah hak masa kini. Jadi analog gentong ini menurut saya sangat tepat. Kenapa? Karena ini membuat kita menjadi hamba-hamba yang qanaah. Oke, teman-teman. Bicara tentang dana pendidikan, sekarang kita kerucutkan ya bahasanya ke dana pendidikan. Ini cukup menarik, kenapa? Karena mungkin sebagian dari kita, atau memang ini kenyataannya, mengatakan bahwa dana pendidikan anak ini semakin hari semakin mahal. Akibatnya apa? Karena dananya semakin hari semakin mahal, sering kita sebagai orang tua mungkin membayangkan, sanggup nggak ya kita menyekolahkan anak hingga sarjana? Apalagi kalau anaknya jarak usia sekolahnya seperti kami 3 tahun, 3 tahun. Dan kebetulan meski suami saya pegawai negeri, ASN, tapi untuk sekolah anak kami
memilih luar negeri. Bukan keluar negeri, keluar Indonesia maksudnya, tapi kami memilih sekolah swasta yang bernuansa Islam. Jadi kami sekolahkan anak-anak kami mulai dari SD-nya di SDIT, SMP-nya SMP IT, SMA-nya juga SMA IT. Tujuannya adalah untuk membentuk fikrah mereka, membentuk biak mereka menjadi seorang muslim yang kuat, ya. Oke, kita sedikit lebih serius. Kita akan bahas tentang penyebab gagal dalam menyediakan dana pendidikan. Nah, ini sering ya. Saya itu kalau ketemu dengan beberapa kolega, terutama ketika saya masih mengelola koperasi dulu, itu sering ketemu kolega-kolega itu ketika tahun ajaran baru banyak yang menggadaikan, menyekolahkan, bukan menggadaikan ya, kalau menggadaikan kesannya serem amat, tapi menyekolahkan harta benda mereka ke koperasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pinjaman agar bisa dipakai untuk membayar biaya pendidikan anak. Bahkan beberapa teman kerja suami saya itu SK-nya ada yang keluar masuk gitu. Apalagi kalau anak sudah mulai kuliah gitu katanya. Nah, sebenarnya nggak sulit sih menyediakan dana pendidikan ini ketika kita tahu trik-triknya. Tapi sering penyebab gagalnya adalah beberapa hal berikut. Yang pertama adalah karena sering kita tidak mengalokasikan atau tidak menyimpan dananya, gitu ya. Tidak mengalokasikan cukup dana, tidak menyimpan cukup dana untuk dana pendidikan ini. Karena tadi mungkin konsep alokasi pengeluarannya itu kacau gitu. Yang penting pokoknya untuk makan dulu. Padahal kalau untuk makan atau biaya hidup sehari-hari, seorang ibu itu mau dikasih uang berapapun pasti habis gitu. Contohnya aja kalau kita ke pasar, kalau kita nggak bawa catatan itu kan hilap. Hampir semuanya mau dibeli, semuanya pengen gitu ya. Oke, yang selanjutnya, penyebab yang selanjutnya adalah karena keterlambatan dalam merencanakan. Nah, ini kalau pengalaman di keluarga kami, ketika saya hamil anak ketiga, kebetulan suami saya jadi ASN itu ketika lahir anak ketiga. Jadi sebelumnya kami juga merasakan perjuangan hidup ya, berjuang mencari nafkah dari anak pertama dan kedua, dan mulai anak ketiga rezeki kami mulai tertata. Dan ketika lahir anak ketiga, suami saya sudah mempunyai pandangan nanti pasti kami akan mengalami masa sulit kelipatan 3 itu tadi. Jadi begitu lahir anak ketiga, kami sudah mulai merencanakan tentang dana pendidikan ini. Sebenarnya cukup terlambat juga sih, karena apa? Karena anak pertama saya sudah masuk TK pada waktu itu, dan hampir setahun kemudian masuk SD ya. Dan waktu itu kami kelimpungan juga dananya, apalagi masuk SD swasta. Tapi alhamdulillah cukup juga pada waktu itu, meskipun terlambat, alhamdulillah kami sadar sehingga segera mempersiapkan diri. Nah, oke. Yang penyebab yang ketiganya adalah karena kita salah dalam menghitung estimasi dana pendidikan. Jadi ini ada sedikit rumus matematikanya juga sih ya. Ada perhitungannya. Misalkan biaya sekolah anak, kita pengennya anak masuk kemana, kita harus cari tahu dulu sekolah di situ berapa uang masuknya. Kemudian kita harus punya hitungan yang mantap biar nanti tidak ada kesalahan. Oke. Nah, kalau tadi penyebab kegagalannya, sekarang adalah tipsnya gimana agar kita berhasil dalam menyiapkan dana pendidikan anak. Yang pertama adalah mau nggak mau kita harus gunakan rekening yang terpisah. Tidak bisa kita campurkan dengan
uang yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini masalah bentuknya monggo, mau ditabung di bank juga monggo, mau dimasukkan ke dalam amplop-amplop tersendiri, kemudian disimpan di bawah bantal, monggo, cari yang aman saja dan sesuai value keluarga masing-masing ya. Yang penting dipisahkan antara uang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan uang yang nanti dialokasikan untuk dana pendidikan anak. Yang keduanya, kita harus tahu tentang inflasi. Nah, ibu-ibu juga nggak boleh gaptek ya. Ibu-ibu juga nggak boleh update tentang inflasi yang melanda negara kita. Karena bagaimanapun juga harga telur pun, harga bawang putih pun juga ditentukan dari inflasi ini. Jadi sering-seringlah mendengarkan berita ya. Wah, ini harga ini berapa? Kalau harga telur naik, berarti uang pendidikan juga pasti bakalan naik. Yang ketiganya adalah, ayo mulai sekarang berinvestasi. Alhamdulillah kalau di keluarga kami dulu ketika anak sorry, ini sebelum kesini saya akan bercerita tentang yang kami lakukan ya ketika anak pertama, ketiga ya. Kami kan tersadarnya ketika anak ketiga lahir. Jadi suami saya sudah ancang-ancang, apa itu bahasa Indonesia ancang-ancang ya, sudah mempunyai tekad kami harus berinvestasi untuk dana pendidikan anak. Jadi yang pertama direncanakan oleh suami saya pada waktu itu adalah menanam tanaman keras di hutan berupa sengon laut. Kenapa? Karena kami juga nggak punya cukup uang untuk investasi yang lain. Yang ada adalah tanah milik saudara-saudara yang merantau. Jadi tanah-tanah kosong itu ditinggalkan oleh ortunya karena mereka pergi merantau ke luar Jawa. Dan itu yang dimanfaatkan suami saya untuk berinvestasi dengan menanam sengon laut. Tujuannya adalah suatu saat ketika anak saya mulai, terutama anak pertama mulai kuliah, anak kedua masuk SMA, dan anak ketiga masuk SMP, sengon itu bisa kami panen untuk biaya pendidikan mereka. Tuh. Yang selanjutnya, investasi yang sekarang dilakukan oleh suami dan saya adalah dengan beternak kambing. Karena kami berpikir sela-sela di hutan, di sela-sela tanaman sengon laut yang kami tanam itu bisa kami manfaatkan untuk ditanami rumput. Dan alhamdulillah karena masih banyak lahan kosong, kami berinvestasi untuk ternak kambing. Dan ini alhamdulillah kemarin juga lumayan sih ya. Itu artinya investasi ini adalah diukur sesuai kemampuan keluarga masing-masing. Berbeda antara keluarga A dan keluarga B ya, karena mungkin kemampuan dan juga potensi yang dimiliki masing-masing keluarga juga berbeda-beda. Jadi karena kami tinggal di puncak gunung, di pedesaan, potensi yang ada adalah hutan dan alam yang menyediakan pakan ternak yang berlimpah, itu yang kami kembangkan. Seperti itu. Oke, lanjutnya adalah kita akan berbicara tentang tabel penting dalam mengalokasikan dana pendidikan. Ini sangat penting dan tabel ini mungkin harus dicamkan karena ini berdasarkan pengalaman. Harus saya camkan maksudnya ya. Kalau teman-teman silahkan nanti kita di sesi sharing bisa kita bahas bersama. Di sini tabel yang ada di keluarga saya yang pertama itu menyebutkan kata harus. Namanya harus, mau tidak mau
harus namanya juga harus. Maka saya sarankan untuk merencanakan dana pendidikan itu sejak kehamilan anak, dimana 3 poin ini menurut saya sangat penting ya. Kenapa? Karena mau nggak mau ini harus dilakukan agar kita bisa menyediakan dana pendidikan untuk anak. Kemudian tabel yang kuadran keduanya di sini harus mengetahui, kalau tadi harus itu wajib, dan yang kuadran keduanya ini ketahuilah apa yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui yang pertama adalah kita wajib mengukur kemampuan keluarga. Seperti tadi saya sampaikan, katanya dengan pemilihan investasi itu nggak bisa disamakan antara keluarga A dengan keluarga B, tapi ukur dulu kemampuan masing-masing keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah bahagia itu bukan diukur dengan materi, meskipun judul sharing pada pagi hari ini tadi kan duit duit gitu, tapi bahagia itu tidak pernah diukur dengan materi. Nah, yang selanjutnya adalah harus puas kapan memulai dan kapan akan berhenti. Itu harus tahu biar nggak kebablasan. Nah, kuadran yang ketiganya ada kata jangan. Jangan, namanya jangan ini sudah merupakan sebuah rambu-rambu gitu ya. Jangan ragu untuk memulai kebiasaan baik dan jangan memaksakan pengeluaran. Artinya kalau tidak mampu, ada tetangga yang punya kulkas baru, kita tidak mampu beli kulkas yang model sekarang gitu ya, ada berapa pintu, mampunya ya hanya yang sederhana, maka jangan menuntut untuk memaksakan pengeluaran tersebut. Artinya kita juga jangan terbawa oleh gaya hidup keluarga lain, karena masing-masing keluarga punya ciri khasnya sendiri-sendiri, punya gaya hidupnya masing-masing. Nah, oke, kuadran yang keempat, yang terakhir, ingat selalu apa yang perlu diingat. Yang perlu diingat bahwa hidup itu bukan hanya tentang diri kita. Kita punya kewajiban untuk memuliakan anak-anak kita. Dan kita juga perlu mengingat bahwa yang namanya waktu itu tidak akan pernah bisa kita putar kembali. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, selalu ingatlah untuk membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ini cukup menarik ini, keinginan dan kebutuhan, karena terkadang keinginan itulah yang membuat kita menjadi boros gitu ya. Tapi kalau kebutuhan itu memang benar-benar kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi ini yang kami garis pentingnya di keluarga kami bold gitu ya, kami garis tebal, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Baik teman-teman, demikian mungkin sesi pengalaman singkat saya. Saya lebih suka kalau misalkan kita nanti bisa berbagi ya, kita bisa saling sharing dari apa yang sudah saya bagikan ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain yang ingin dibagikan, atau justru ingin memberikan sesuatu yang baru pada keluarga kami. Silahkan, kami tunggu dan nantikan di sesi sharing yang akan dipandu oleh host dari Salimah Pacitan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.